Assalamualaikum, salam rahayu. Kalau ada permasalahan soal nasab, sebenarnya itu mudah. Mudahnya gimana? Ibarat benang bundet, cari simpul yang mengunci di dalam benang itu. Cari gitu loh. Munculnya tesis nasab itu berawal jelas lah dari pengakuan orang-orang yang suka mengaku keturunan Kanjeng Nabi tapi perilakunya buruk. Kalau belum makomnya orang alim, jangan sembarangan ngaku aneh ini turunan Nabi, aneh ini turunan Kanjeng Nabi Muhammad misalkan. Nggak boleh semacam itu. Ya akhirnya orang akan mengoreksi, benarkah dirimu itu seperti itu? Iya kan? Nah ini peringatan dari Kiai Marzuki untuk orang hidung yang mancung-mancung. Ini mancung nggak ini? Tapi maaf, saya nggak pernah mengaku turunan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya karena saya nggak alim, siapa saya gitu loh. Jangan hanya modal sorban, modal baju yang kelihatannya seperti ulama, lalu seenaknya membohongi orang, seenaknya mempropaganda orang, seenaknya memprovokasi orang. Apalagi atas nama Kanjeng Nabi Muhammad, itu orang nggak gentle. Kalau orang gentle tuh nggak perlu pakai begitu, nggak perlu. Ya pakai dirinya sendiri gitu loh. Kalau ke panggung, ke atas panggung, ulama gitu kan, ya harus pakai ilmunya, tidak pakai yang lain. Kalau dulu ya sangat sering sekali Kiai Marzuki itu mengkritisi soal Habib yang bisa dibilang ucapannya di panggung itu nggak baik. Tapi untuk sekarang ini agak jarang, nggak tahu kenapa Kiai Marzuki ini. Tapi saya dapat di satu video yang baru lah termasuk pesannya, maknanya yang dia sampaikan saya tahu gitu loh, kemana gitu tahu. Dan yang membuat orang itu agak intoleran atau bahkan radikal intoleran itu kebanyakan di sisi logikanya kok. Logika dalam dia memaknai, menafsirkan, di situ saja sesungguhnya. Apalagi misalkan yang berbicara gurunya, udah ikut-ikutan gurunya, akhirnya ikut-ikutan. Apalagi punya pikiran merasa membela agama, membela Tuhannya. Kalau orang itu mampu menyelami dirinya sendiri, menyelami orang lain, dia itu tidak akan radikal kok. Kalau orang mampu menyelami dirinya sendiri, menyelami orang lain, dia itu akan moderat. Dan bumbu yang paling ampuh membuat orang itu melenceng dari agamanya, dari harokahnya yang awalnya itu misalkan benar, itu apa? Politik. Tapi kebanyakan orang itu kalah oleh yang namanya uang. Itu banyak yang kalah. Nah, yang paling aneh yaitu ada orang kalah oleh pengakuan orang yang katanya dia itu turunan Kanjeng Nabi. Itu lebih-lebih lagi itu. Hanya katanya, dalam darah saya ini ada darahnya Kanjeng Nabi. Waduh. Kalau orang kalah, bahkan membela mati-matian. Padahal sekedar katanya. Bukti nggak ada, apalagi kelakuannya. Ya kan? Harusnya sadar gitu loh. Bukti nggak ada, bukti kelakuannya malah terbalik. Nah, ini nggak panjang-panjang, ini videonya dari Kiai Marzuki Mustamar. Ya. Ketika tsunami menimpa saya, dituduh macam-macam, ya umat nggak percaya. Uang umat kemana-mana ngundang saya nggak pernah neko-neko. Wa kama alimti Syama'ili, Anda tahu kan Syama'ili karakterku. Di kitab Sahih Bukhari, di kitab Ihya ada bab Syama'ilun Nubuwah. Itu khusus hadis tentang bercerita sifat-sifat karakternya Kanjeng Nabi, As-Syama'il. Sampean kalau karakternya jauh dari yang disebut di hadis Bukhari, di Ihya, meskipun hidungmu mancung, nggak usah lah ngaku-ngaku keturunan Nabi, jauh kok. Nggak ketemu belas. Mending kami kan sekalian pesek, Mas. Nggak ada bakat untuk ngaku-ngaku keturunan Nabi. Yang bangir-bangir loh, yang mancung-mancung itu. Sekarang lagi musim bermodal hidung mancung, terus belajar dikit-dikit ya khair,
khotib ya khair, subhanallah ya salam ya khair, asroh ane ante asroh, sama minyak wangi, sama kacamata hitam, sama tongkat, sama tasbih, sama serban, sama sal ya khair. Jadi sudah. Ahlan akhi ukhti. Saya jawab, Mas, ulama Nusantara kurang alim apa? Ngarang kitab bisa. Mbah kami di militer ngarang kitab banyak. Saya juga ngarang. Mbah Nawawi Banten juga ngarang. Syekh Mahfud Termas Pacitan ngarang. Dalam jumlah besar kitab gede-gede. Mbah Hasyim As'ari ngarang. Hari-hari baca kitab. Kitab berlemari-lemari dia pahami tanpa bantuan kamus. Artinya Sarawat Lughawiyah Arabiyah, perbendaharaan kata bahasa Arab itu ribuan. Itu loh Mas, ketemu tamu monggo pinara sami wilujeng nggih mangga. Gitu. Mangga dahar. Ya, kalau Sunda itu mangga dahar. Kalau mentura engki nyatore lengki pada saiki. Padahal kitabnya berlemari-lemari bisa baca tanpa bantuan kamus. Ngarang kitab Arab juga bisa. Tapi nggak perlu ya ta'arab. Nggak perlu kemarap. Nah sekarang nggak pernah kuliah di BSA, nggak hafal nahwu sorof, bermodal penampilan terus sedikit-sedikit akhi ukhti kif ya salam ya khair. Jadi malulah ya malu. Lebih kacau lagi, kadang hanya kedok dan mungkin nggak 1-2 orang yang kedok. Saya tempo hari ngaji di lapas Surabaya itu, apa itu? Sebelum terminal itu. Penjara apa itu? Sebelum terminal Bungurasi itu. Medaeng. Ya, Medaeng. Ngaji di situ di blok tahanan kasus narkoba. Saya masuk mau ceramah ketemu, loh, ente pengguna juga. Dia kenal saya juga kenal. Aduh, iki kacau ini. Kadang masyarakat nggak ngerti, dicium-cium tangannya. Ternyata pengguna. Banyak tipu-tipu. Supaya nggak tipu-tipu, kalau zaman hormat guru MI, emang itu asli gurumu. Kalau zaman ikram pada guru TPQ, guru diniyah, memang itu gurumu. Nyata. Yang lain-lain, ya kalau jelas kami cium tangannya, kalau lamnya jelas ya nanti dulu. Lamnya jelas, enggak jelas. Kalau saya cium guru TPQ emang jelas guru saya. Kalau cium mertua saya emang jelas. Cium orang tua saya memang jelas. Cium Pak Mudin, hari-hari masyarakat tahu dia Pak Mudin, khotib, ngimami tahlil, nalkin mayit, jelas. Mereka yang jauh-jauh terus bermodal penampilan minta cium tangannya, ya nanti dulu Mas, belum jelas ya. Dia Mas Duki Mahfud cerita, karena penampilan begitu namanya orang kampung lugu banget. Ada tamu hari Jumat pakai penampilan syekh itu, diminta khutbah sama yang ketamuan itu. Nah ya kok ya mau disuruh khutbah, katanya kayak Mas Duki, kacau khutbahnya. Begini katanya, wallah alam, i'lamu annani khatibun wa antum mustami'un, wa alamu annani qa'imun wa antum jalisun,
wa'lamu aidan annani alimun wa antum jahilun. Orang Madura bilang Abu salbut nih salbut. Kacau tak iya. Jadi ikut yang jelas saja. Wa idza da'au naka ammahun nasabun tuka indahun. Wa idza da'unaka, jika perempuan-perempuan itu memanggilmu ammano sebagai paman mereka, biasa atau manggil nggak kenal, nggak family, balik biasa. Di Jawa itu lo biasa nah, balik. Orang Madura bilang pak lek, kapan kau rapi bulikmu? Kok manggil pak lek, kapan saya menikahi bulikmu sehingga kau panggil aku sebagai pak lekmu? Lah ya kan nggak kenal dipanggil pak lek. Kapan aku ngerapi bulikmu? Wa idza ta'unaka ammahunna, jika wanita-wanita itu memanggilmu sebagai paman mereka, fa innahu nasabun, sungguh itu nasab, yaziduka, yang menambahi kamu, indahuna bagi mereka, khabalan, semakin tambah tolol, koplak, pekok, ya, bahlul. Fadkhuli fi ibadi, fi bimakna masuklah bersama para hambaku, supaya benar-benar bisa masuk surga bersama hamba yang lain. Maka bersatulah, jangan sakit hati, jangan dendam, jangan dengki dengan sesama muslim. Dakwahkan Islam ke tetangga kanan kiri, biar nanti bareng-bareng masuk. Proses menuju wadkhuli fi jannati diawali dengan fadkhuli fi ibadi. Begitu. Ma'ani hurufil jar fi suratil bayyinah, fi suratil fajr. Ma'anil amri, makna perintah, nggak usah panjang-panjang lah. Yang terkenal apa surat ahkam, ayatul ahkam itu banyak di surat An-Nur Madaniyah. Ma'anil amri fi suratin nur, atau ma'anil istifham fi surati apa, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ternyata maknanya laisa jazaul ihsan illal ihsan, enggak ada mas balasan kebaikan itu melainkan juga dibalas dengan kebaikan. Jadi istifham maknanya laisa. Nah, itu kalau ada skripsi begitu berkala, syukur-syukur kajurnya juga membimbing. Mas, kami punya proyek dalam 5 tahun itu, kajian tentang makna-makna lafal Quran, kalau bisa tuntas. Proyek itu bermahasiswa, ini makna al itu macam-macam, ada al ta'rif, ada al lil haqiqah, ada al jinsiyah, ada al-ahdi zihni, al-ahdi zikri, ada al-ahdil hudur, ada al-zaidah, ada al-lazimah, ada al-mausul, macam-macam. Lah al yang nempel di isim-isim itu al apa saja, itu kalau nggak dikaji kacau. Wa laysa lil insan illa ma sa'a, nggak tahu alnya al ta'rif apa al jinsiyah, antem kromo saja. Pokok manusia hanya memperoleh amal sendiri tok. Didoakan nggak ada gunanya, sholat mayit nggak ada gunanya, ngajikan orang mati nggak ada gunanya. Orang hanya dapat amalnya sendiri tok. Sekarang kan ada kan yang teramah kayak begitu. Gara-gara paham militer lek wa alaysa lil insani illa ma. Lil insan itu alnya apa? Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Innal insan, al insan itu alnya apa? Al insan mufrad. Apa al insan? Satu orang satu itu. Dianggap al ma'rifat satu orang.
Kalau al-insan satu orang, mengapa istisnanya jamak? Illal ladzina amanu. Harusnya jamak itu aksen pengistisnaan dari yang lebih jamak lagi. Ini semesta jumlahnya 1 juta, illal ladzina dikecualikan dari itu. Kalau ini saja jamak, ini lebih jamak. Berarti alnya bukan al-ma'rifat, Mas. Pada wal asri innal insan. Apa itu al-jinsiyah bimakna jam'i. Oh, kayak begini perlu, Mas. Qul la ajidu fima ukhiya ilayya muharraman ala ta'miyat amud. Katakan Muhammad, saya enggak mendapati makanan haram kecuali 4. Bangkai, darah, babi, sembelihan karena Allah, karena selain Allah. Yang memahami letterlek, selain 4 itu halal semua. Makanya di Solo ada golongan anjing halal, tikus halal, cacing halal, bedes halal semua. Alasannya menurut Quran yang haram 4. Harusnya dipahami, hasr itu ada hasr hakiki, ada hasr majazi, ada hasr iddiai. Kalau saya bilang nggak ada orang cantik sedunia kecuali hanya istri saya, itu beneran apa klaim? Hah? Hakiki apa iddiai? Iddiai. Tapi kalau nggak ada pencipta selain hanya Allah, itu beneran hakiki. Tidak semua hasr hakiki, Mas. Ada yang majazi, ada yang idhofi. Nah, itu perlu dipilah-pilah. Betapa besarnya jasa dan jariah ilmu sampean. Kalau nulis skripsi tentang ini, Mas zaman apa? Saya makna hurufil jar. Zaman apa? Saya makna al. Zaman apa? Saya meneliti makna istifham. Zaman apa? Saya meneliti makna nafi bimakna nahyi, nahyi bimakna nafi. Akan ada begini. Kayak begini. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil. Siapa yang menetapkan niat ihram haji, sudah nawaitul hajja wa haramtu, maka fala rafatha, tidak ada jima, nggak ada kumpul istri, wala fusuko, nggak ada melakukan maksiat dosa besar, maki-maki, wala jidala, nggak ada gontokan. Apa maknanya tidak ada? Ternyata maknanya nahi. Siapa yang menetapkan niat sudah ihram haji, jangan rafat, itu maknanya. Maka jangan fusuk, maka jangan jidal. Ada nafi bimakna nahyi, ada juga nahi bimakna nafi. Nah, munculnya kelompok-kelompok, maaf, yang satu terlalu kiri, Islam liberal, yang satu terlalu kenceng kaku, pokok haram, radikal, letterlek, tekstual. Itu ya karena nggak ngerti majas-majas kan.